Selamat malam. Video viral Miftah Maulana, mantan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan berbuntut panjang. Belakangan, Mirsa, tidak hanya video yang tentang Bapak penjual teh saja yang ramai, tapi juga muncul kembali video-video kontroversi milik Gus Miftah yang kemudian ramai di sosial media. Dan ini sangat disayangkan oleh publik karena dianggap terlalu kasar, tidak pantas keluar dari mulut seorang pendakwah. Meski telah mengundurkan diri, tapi video ini sudah kadung viral dan menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan buntutnya sekarang mulai ada hidup kembali wacana untuk sertifikasi bagi para dai. Inilah yang menjadi diskusi di tengah publik, perlu atau enggak sih sertifikasi dilakukan bagi para dai? Kita akan bahas lebih lengkap di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Saya langsung saja memperkenalkan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan Kiai Haji Zaitun Rasmin, Ketua Wahdah Islamiyah. Selamat malam, Assalamualaikum Kiai. Boleh digunakan nanti mikrofonnya Bapak-Bapak. Dan juga ada Bung Mustafa Narawardaya, pegiat media sosial. Selamat malam Bung Mustafa. Boleh dipakai ya? Udah beres. Pendengar. Ini menarik malam hari ini, pakai apa nih? Kushas ya tadi katanya. Kusbah. Kusbah. Pakai mikrofonnya boleh? Ini yang pertama kali saya buka acara, ini saya tertarik dengan topinya dari Rusia ya. Mau Ramadan ya. Mau Ramadan, oke. Dan di sebelah kiri saya ada Kiai Haji Muhammad Nur Haid, Komisi Dakwah MUI dan juga anggota BNSP yang juga seorang dai. Selamat malam Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di ujung sana ada Bapak Hasbiallah Ilyas, anggota DPR RI, fraksi PKB. Selamat malam. Malam, Pak Hasbi. Sehat Pak Hasbi. Assalamualaikum. Tepuk tangan juga untuk teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri, dari Himpunan Mahasiswa Bakri dan juga Universitas Terbuka. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kita tahu semuanya mungkin menyaksikan juga ya adik-adik ya, bagaimana viral di sosial media dakwahnya dari Gus Miftah ini yang menuai pro dan kontra. Saya langsung ke Pak Hasbi. Maaf, ya. Ke Pak Haid terlebih dahulu, Gus Haid. Ini kalau kita bicara, Anda juga seorang pendakwah, seorang dai juga. Kalau melihat tadi video yang muncul, yang viral ini tidak hanya yang menyinggung atau melukai penjual teh, tapi kemudian belakangan muncul video-video viral terkait dengan konten dakwahnya Gus Miftah yang dianggap melukai perasaan yang bahkan cenderung membuli. Kita lihat beberapa konten seperti itu. Anda melihat ini seperti apa? Ya, yang pertama, semua komponen bangsa ini sudah melihat langsung, bahkan sudah memberikan nasihat langsung pada Gus Miftah melalui akun sosial medianya atau secara langsung datang kepada beliau untuk menyampaikan agar ketika berdakwah tetap mengedepankan akhlakul karimah. Dan Gus Miftah menerima dengan baik itu. Makanya beliau menyadari bahwa ada beberapa jokes, beberapa guyonan yang ternyata oleh mayoritas umat ini, mayoritas masyarakat dianggap berlebihan sehingga tidak layak untuk dilakukan di ajang pengajian. Nah, dalam konteks itu beliau akhirnya mengundurkan diri sebagai utusan presiden sekaligus menyampaikan permohonan maaf baik secara langsung kepada Pak Son Haji yang saat itu menjadi objek bulian beliau maupun kepada kaum muslimin, kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita memahami Gus Miftah ingin mengatakan kepada publik, saya menyesal. Oke, sebelum sampai ke sana menyesal ini Gus Said, kalau kita melihat emangnya ini hal yang lumrah ya yang dilakukan dalam dakwah-dakwah. Kita nggak tahu, ini yang tertangkap di media sosial kan hanya Gus Miftah. Nggak tahu di daerah-daerah lain seperti apa. Hal yang lumrah kah dilakukan dakwah yang seperti lumrah ini? Itu yang mana maksudnya? Yang dakwah yang seperti apa? Dengan memojokkan orang, bahkan dalam tanda kutip menghina, guyonan-guyonan yang terkadang menyudutkan, mempermalukan jamaah yang ada di sana. Ya, tentu sepengetahuan saya dan pengalaman saya berdakwah, tentu tidak lumrah dakwah seperti ini. Ya, dakwah yang benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah dengan hikmah. Betul. Karena yang kita kedua banyak mau juga idhah hasanah, kalaupun harus berdebat itu pun koridornya wajadilhum billati ya ahsan. Debatnya pun harus yang terbaik. Nah,
Tidak boleh ada penghinaan, tidak boleh ada bullying dan seterusnya. Gus Said, pertanyaan saya ini muncul kenapa? Karena di sosial media tuh mulai banyak nih yang muncul menyebutkan bahwa itu biasa kok celotehan apa lelucon-lelucon yang biasa di daerah kami. Seperti itu pembelaan yang muncul di sosmed. Ya, saya hanya ingin mencoba menarasikan dari awal sosok Gus Miftah ini memang kan unik. Dia lahir dari komunitas dakwah yang tidak banyak dijangkau oleh dai-dai pada umumnya. Komunitas dakwah yang seperti apa? Ya, dakwah yang dimulai dari misalnya klub malam, dari daerah-daerah prostitusi, sebagaimana pengakuan beliau, dari daerah-daerah pinggiran, masyarakat pedesaan, di mana memang karakter dakwah di komunitas ini akan sangat mudah diterima ketika ada unsur guyon. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa dan tidak memperkenankan guyonan yang melanggar ketentuan syariat. Dalam artian guyonan yang sampai pada penghinaan misalnya. Makanya beliau kan langsung menyadari, minta maaf, datang ke rumahnya Pak Son Haji sampai mengumrohkan. Bagian dari bukti beliau ini ingin mengatakan saya salah dan saya memohon maaf. Baik kepada yang bersangkutan maupun kepada publik. Nah, dari kerangka itu sebenarnya kita bisa melihat, oh karakter Gus Miftah seperti itu. Walaupun tetap kita tidak bisa membenarkan ya. Saya kira publik juga tidak bisa membenarkan itu. Setidaknya ini bagian dari hikmah yang harus diambil untuk semua komponen bangsa, terutama para dai, tetap tidak boleh melanggar koridor bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Karena itu koridor Quran. Baik, terima kasih Gus Said. Saya mau minta juga tanggapan dari Kiai Haji Zaitun Rasmin sebagai orang yang juga malang melintang di dunia dakwah, memberikan syiar agama. Kalau tadi tanggapi bahwa ini memang tidak lumrah, tidak seharusnya dakwah seperti ini. Tapi disebutkan juga bahwa mungkin karena karakternya Gus Miftah seperti itu. Bagaimana kita harus menyikapi ini Pak Kiai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dalam menyikapi apapun, ya, dalam menilai selalu harus berusaha objektif, ya. Kemudian jujur dan adil. Ya. Objektif bahwa suatu perbuatan yang salah kita harus bilang salah. Ya, tidak bisa ya walau dengan apapun tidak bisa dikatakan benar. Ya, yang salah tetap salah. Karena ukuran itu kan mudah ya di masyarakat kita dan juga sebetulnya apalagi kalau dikatakan agama nilai-nilai itu jelas ya. Yang benar-benar, yang salah. Tetapi kita juga harus objektif ya bahwa itu objektif. Kita harus jujur bahwa Gus Miftah dengan kesalahan itu sudah minta maaf. Ya. Dan kita yakin minta maafnya itu tulus ya berkali-kali apalagi dibarengi dengan surat pengunduran diri. Padahal tidak mesti kan mundur, apalagi di negeri kita ini sedikit sekali ya contoh orang mundur ya dari sebuah jabatan yang sudah jelas-jelas bersalah, bahkan ada yang divonis dan dipenjara tapi tidak mau mundur. Nah, jadi dengan itu kita juga harus jujur bahwa itu adalah suatu kesadaran, dan juga kita harus jujur bahwa yang terjatuh dalam kesalahan seperti ini ya itu bukan 1-2 orang, walaupun tentu alhamdulillah tidak banyak ya. Maka jangan sampai bukan lagi perbuatannya yang kita kita soroti agar menjadi edukasi pelajaran semua, ini kepada sosok yang berbuat salah. Ya, ini yang harus kita perbaiki di masyarakat. Selalu melihat bagaimana perbuatan itu agar jadi edukasi bagi semua. Sebab kadang-kadang ada yang tertawa, ada yang menghujat, ya. Malah mungkin dia juga begitu. Cuma tidak ketahuan saja, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus adil, ya, harus adil dalam melihat masalah ini, bahwa seseorang yang terjatuh pada suatu kesalahan, jangan tiba-tiba semua kebaikannya habis. Ya. Kita harus adil, ini namanya insaf. Dan para ulama kita selalu mengajarkan itu. Para ulama kita dalam memberi penilaian, kalau misalnya ada dai atau ulama atau apa, ada kekeliruannya akan disebut ini keluarannya, tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena apa? Jangan sampai gara-gara itu banyak yang tidak lagi bisa mendapatkan kebaikan
yang sepatutnya ada. Nah, kemudian termasuk dari keadilan adalah kita tidak boleh mengeneralisir. Tiba-tiba seolah-olah semua dai ini tidak paham etika. Ya, maka harus ada langkah sertifikasi. Misalnya nih. Nanti kita masuk ke Ya, sana, itu Pak kan Kiai masuk, Haji. tapi Oke. contoh. Jadi Jangan saya mau digeneralisir secara lah intinya umum begitu jangan ya. mengeneralisir Oke. dan sebagai sebuah keadilan jangan buru-buru simplikasi untuk mencari solusi Oke, hanya baik. dengan shortcut. Baik, Ya, saya mau kira-kira minta begitu. komentar juga dari Bung Nara. Tadi disebutkan ini kalau dibikin peribahasa Pak Kiai mungkin begini ya, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Masih ada juga kebaikan-kebaikan lainnya. Bung Tova, kalau Anda melihat ini sudah kadung viral dan ternyata tidak hanya pada kajian ST itu aja. Banyak video-video lain yang juga muncul. Tadi siang saya ngupload undangan acara ini di IG saya. Banyak yang protes ke saya. Protesnya gimana? Mau bahas apa lagi? Kan sudah dibahas di semua TV. Bukankah sudah kelar gitu? Sudah selesai kan? Aku bilang nanti nonton aja, akan saya jelaskan gitu. Miftah ini belum selesai. Belum selesainya di mana menurut Anda? Persoalannya begini. Saya sebut Ustadz atau Miftah atau Pak Miftah. Pak Miftah itu kasusnya menjadi viral karena media sosial. Ya. Dia sudah minta maaf. Ya. Dia menyatakan sudah ikhlas. Dia sudah menyatakan akan mengumrohkan. Sedang umroh saat Sedang ini. umroh saat Sedang ini. umroh saat ini bersama Pak Sunarji. Persoalannya adalah media sosial ini jahat tanda petik. Saya tidak tahu siapa yang menggerakkan secara TSM, ya, terstruktur, sistemik, dan masif. Ha-ha. Narasi-narasi yang disebar setelah mengundurkan dirinya Miftah itu tiba-tiba ribuan narasi disebar Apa saja oleh yang ter-record oleh Ya, Anda? intinya begini. Akun-akun yang saya tidak kenal ini ya, tiba-tiba ada ini. Kemudian menarasikan bahwa pahlawan di sini adalah justru Gus Miftah. Oh, Loh kok bisa begitu? Ya, bunyinya begini kira-kira. Dia rela dihujat demi menaikkan derajat tukang es teh. jadi konsep narasi yang muncul Gus Ya. Miftah berjasa untuk menaikkan derajat Ya, Pak Sunarji. makanya ini belum selesai. Karena dalam narasi ini yang sudah beredar di akhir-akhir hari ini, Miftah nggak pernah klarifikasi, nggak pernah bantah, nggak pernah ngomentari tentang ribuan akun yang Oke. tiba-tiba muncul. Poinnya apa? Maksud Anda apa di sini? Ada cuci-cuci piring. Oke, sebentar. Ada cuci-cuci piring seperti apa dalam kasusnya Miftah Maulana? Nanti kita bahas usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami.